Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. yang tengah
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini yang tengah, yang tengah.
Maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Oke. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang.
3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya.
Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi.
TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau... Saya Anas Rokan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang
langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas KRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni
berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari.
Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak. Kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 8 Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah, yang tengah.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini yang tengah, yang tengah.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya.
Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang.
3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, maju. Oke. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang.
3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
batu nih kayak yang tengah Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya.
Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku.
Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi.
Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. Dua perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan
ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. batu nih yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya.
Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu juga yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi.
TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP.
Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah.
Adapun Ketua Umum Ormas Grip Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
Dalam kasus ini, Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua, maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. yang tengah
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah.
Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya.
Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang.
3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS.
Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku.
Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. batu ini kayak yang tengah Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi.
Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. Dua perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan
ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya.
Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi.
TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP.
Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas KRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah.
Adapun Ketua Umum Ormas Grip Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu dia yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja, Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah.
Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang.
3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
batu ini kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya.
Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku.
Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi.
Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. Dua perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan
ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. batu juga yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya.
Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Ya, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi.
TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP.
Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Krip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu ini kayak yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah.
Adapun Ketua Umum Ormas Grip Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini, Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Oke.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. yang tengah
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang.
3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Oke. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang.
3 mobil dirusak. Situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri.
Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, maju. Oke. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS.
Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku.
Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. batu nih kayak yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi.
Pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. Dua perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan
ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu dia yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya.
Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi.
setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu dia yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi.
TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP.
Sementara itu, satu tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas Grip Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah.
Adapun Ketua Umum Ormas Grip Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Masa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi.
dalam kasus ini Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos, 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih yang tengah, yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Batu nih kayak yang tengah.
Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil.
Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. Satu mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali.
batu nih kayak yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. Satu kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. 2 perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya.
Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya 1 mobil polisi berhasil lolos. 1 mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapores Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku.
Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. batu ini kayak yang tengah Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya. Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, dini hari. AKBP Bambang menyebut TS terjerat 2 kasus sekaligus. 1 kasus TS berstatus sebagai tersangka dan kasus lainnya sebagai saksi. Seseorang tersebut, TS, pada kami terdapat 2 laporan polisi.
Pertama terkait tindak pidana pengusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kedua adalah terkait Undang-Undang Darurat Senjata Api. Dua perkara tersebut seseorang ini, TS, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya. Namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah, penangkapan, membawa, TS, untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok, jelas dia. AKBP melanjutkan, anggotanya tiba di lokasi kejadian sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi yang menyebut keberadaan TS ada di wilayah Kampung Baru benar adanya. Polisi segera meringkus TS. Ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Warga yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personal kami, kata AKBP Bambang. 3 mobil dirusak, situasi semakin tidak terkendali membuat polisi segera membawa TS ke dalam mobil. Warga yang melihat hal tersebut mengejar mobil rombongan polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil tiba di kantor polisi. Namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi yang dibakar atau dirusak oleh warga, beber AKBP Bambang. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Adapun 5 dari 9 tersangka telah berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon. Silakan dengan laporan Anda, rekan Anas. Ya baik, selamat malam Rima dan juga Tribuners. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Pada sore hari tadi, Polda Metro Jaya baru saja merilis kasus pembakaran mobil polisi yang terjadi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Jumat 18 April 2024 sekitar pukul 2 dini hari dan berlangsung hingga pukul 6 pagi. Dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. 5 diantaranya sudah berhasil diamankan, sementara 4 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Kelima tersangka yang telah berhasil diamankan yakni berinisial RSS, kemudian GR alias AR, dan LA, kemudian LS. Keempatnya merupakan pengurus ormas atau organisasi masyarakat dari GRIP. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berhasil diamankan merupakan warga setempat yang berinisial ASR. Kelima pelaku ditangkap pada periode 19 April hingga hari ini, yakni 21 April 2025. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing dalam kasus pembakaran mobil polisi ini. Ada yang berperan sebagai penghasut warga, kemudian ada juga yang melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Depok, dan ada juga pelaku yang langsung melakukan eksekusi dengan cara membakar mobil polisi. Setidaknya terdapat 2 mobil polisi yang dibakar oleh para pelaku. Dan Rima, peristiwa ini sendiri bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api yang berinisial TS. TS sendiri saat press release tadi disebutkan berstatus sebagai Ketua Ormas GRIP Harjamukti yang berlokasi di Depok. Dan saat peristiwa penangkapan itu, simpatisan dari TS kemudian tidak terima dengan penangkapan
ketua mereka dan kemudian mencoba menghadang mobil polisi dengan cara menutup portal yang menjadi akses masuk dan akses keluar untuk menuju jalan atau menuju Polres Metro Depok. Setelahnya satu mobil polisi berhasil lolos, satu mobil polisi itu yang membawa tersangka TS dan akhirnya menuju Mapolres Depok. Kemudian tersisa 2 mobil yang berada di lokasi kejadian hingga akhirnya dibakar oleh para pelaku. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. batu ini dia yang tengah yang tengah. Pak Ketua maju aja Pak Ketua. Yuk, lanjut. Sosok TS, Ketua Ormas di Depok, Jawa Barat jadi sorotan setelah penangkapan dirinya memicu aksi pengrusakan mobil polisi oleh massa. Penyerangan terhadap polisi terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok berjumlah belasan orang hendak melakukan penangkapan terhadap TS di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Jumat 18 April dini hari. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas dirusak dan dibakar massa. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis, Depok. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Adapun Ketua Umum Ormas GRIP Jaya tersebut adalah Hercules Rosario de Marsal. TS disebut mempunyai pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, TS telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran memerintahkan anggotanya untuk membakar mobil polisi di Depok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ada Arisyam Indradi mengatakan, fakta itu diketahui penyidik setelah meminta keterangan para saksi dan tersangka. Namun, polisi saat ini masih mencari bukti pendukung untuk menjerat TS dalam kasus mobil polisi dibakar di Depok. Sosok TS Ketua Ormas yang ditangkap atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat dikenal dituakan di wilayah itu. Penangkapan TS memicu pembakaran 3 mobil polisi. TS merupakan Ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya Ranting Wilayah Cimanggis. Fakta ini dibenarkan oleh seorang pembina GRIP Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, katanya, Sabtu, 19 April 2025. Simamora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat, 18 April 2025, dini hari. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa yang melakukan tindakan penyerangan, bebernya.
Kronologi kejadian Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso membeberkan insiden bermula saat timnya berjumlah 14 personil dengan 4 mobil hendak menangkap TS. TS sebelumnya sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, TS tidak mengindahkan hingga perlu dilakukan penangkapan. Polisi mendapatkan informasi TS sedang berada di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat, 18 April 2025, di